Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan latihan soal benzena dan turunannya. Ini masuk ke dalam level yang mudah ya. Oke, soal pertama, benzena termasuk suatu senyawa aromatis. Berapakah massa molekul relatifnya? Molekul relatif artinya MR-nya ya. Nah, ini berapa untuk benzena? Nah, benzena ini ya, rumus senyawanya itu C6H6, ya kan? Nah, kita tahu bahwasannya atom relatif dari C itu 12, ya. Sedangkan atom relatif dari hidrogen itu 1. Nah, dapat nih ya. Kalau semisal C6H6, ya udah C-nya ada 6, jadi ya C6H6 ya sama juga dengan 12 dikali 6 ya. Hanya ada 6, berarti ditambah ya. Nah, 1 dikali 6. Nah, 12 kali 6 ini 72 ditambah 1 kali 6, 6. Jadi 78 ya. Oke, jawabannya yang C ya. Nah, ini A, B, C. Oke, sampai sini paham ya. Oke, soal nomor 2 ya. Penemu struktur benzena. Nah, ini siapa nih? Pada tahun 1866. Oke, penemu benzena itu ya, tahun 1866 ini nih August Kekulé ya. Nah, ini August Kekulé. Jangan, kalau Michael Faraday ini hukum Faraday ya. Nah, kalau benzena ini August Kekulé. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, ini soal nomor 3 ya. Fenol adalah senyawa turunan benzena yang sering digunakan sebagai disinfektan. Gugus fungsi apakah yang dimiliki fenol? Nah, fenol ini ya masuk ke dalam gugus fungsi ya. Fenol itu masuk ke dalam gugus fungsi hidroksil ya. Nah, hidroksil ini dia kayak gini ya, OH. Nah, ini ya. Nah, ini gugus fungsi hidroksil ya. Nah, ataupun fenol ya. Nah, nama lainnya itu fenol. Nama trivialnya. Oke, sampai sini pahamnya. Jadi jawabannya yang C. Kalau alkil ya, alkil itu contohnya metana ya, metil ya. Metil, bukan metana tapi metil. Nah, ini metil. Oke, itu contohnya. Kalau semisal nitro. Nitro ini NO2 ya. Nah, nanti disambung NO2. Oke. Kalau karboksilat, karboksilat ini COOH. Kalau karbonil, nah ini oke, nah karbonil ya. Tadi kalau karbonil ya gugus fungsinya itu kayak gini nih. Ya, ini ada rangkap. Nah, oke, di sini ada O, ya oksigen, di sini ada hidrogen. Nah, ini yang dinamakan karbonil ya. Oke, kalau fenol ingat-ingat aja OH ya. Ujungnya OH. Jawabannya yang C. Oke, nomor 4 ya. Turunan benzena dengan substituen 2 gugus metil. Ya, sekali lagi. Dengan substituen 2 gugus metil disebut silena. Apakah nama IUPAC untuk metasilena? Nah, di sini ada metasilena ya. Oke, jadi gini ya. Kalau benzena itu kan segi 6 ya. Nah, kayak gini. Tengah-tengahnya itu ada lingkaran. Meta ya, kalian ingetin ya, OMP, OMP, ohm. Nah, kalau O ya, ini orto ya, ini orto. Nah, orto ini posisinya 1,2. Kalau M ini meta ya, meta nih. Nah, meta itu
1,3. Kalau ini P itu para ya. Para. Nah, para ini 1,4. 12, 13, 14. Nah, ini kan M. Meta kan. Nah, artinya metilnya itu kalau semisal di sini ya 1, ini CH3. Nah, ini kita anggap di sini tuh 1. Ini berarti di sininya 2, maka di sini 3. Nah, maka disinilah CH3-nya. Ya. Nah, jadi ya ini 4, ini 5, ini 6 ya. Nah, jadi buat nama IUPAC-nya, nah ini CH3-nya kan ada 2 nih ya. Berarti ini alkil ya, cabangnya gitu. Nah, oke, jadi ini 1,3 gitu namanya. Ya, 1,3 karena ada 2, ya jadi kita pakai monoditri. 2 itu di. Nah, ini CH3 itu namanya metil. Dimetil ya. Nah, ini benzena. Jadi 1,3 dimetil benzena. Gitu ya. Nah, ingat-ingat nih ya, ohm. Oke, soal nomor 5 ya. Senyawa di bawah ini dapat kita beri nama. Nah, kita beri nama apa, ayo? Oke, ini gugus fungsi OH ya. OH itu berarti fenol ya kan? Namanya tuh fenol ya, trivialnya. Nah, ini semuanya fenol. Nah, kita lihat nih ya, ClBr. Nah, berdasarkan kereaktifan ya, buat halogen, kereaktifannya itu kan mulainya dari F, Cl, Br, sama I, ya kan? F, Cl, Br, I. Nah, oke. Nah, ini OH itu kan di sini yang paling kuat nih ya. Ini yang paling kuat nih. Jadi kita menggunakan gugus fungsi OH ya. Jadi ujungnya pasti fenol. Nah, habis itu ini ada si cabang nih ya. Nah, kita anggap ini cabang gitu. Cara mudahnya kayak gitu ya. Nah, berarti ini kita mulainya dari sini. Karena kita nganggap OH ini gugus fungsinya ya. Karena ini OH paling kuat kereaktifannya di sini. Nah, jadi kita nilainya ya kita kasih nomor dari sini 1. Nah, ini Cl sama Br lebih kuatan Cl kan? Kan urutannya F, Cl, Bri. Nah, berarti ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Gitu ya. Nah. Oke, ini kan C ya. Ya, kloro. Ini bromo. Nah, buat penamaan kita tuh harus sesuai abjad. Abjad itu kan ABC ya. Nah, jadi harus bromo dulu ya. Yang ditulis karena ini B, ini C. Nah, jadi namanya 5 strip bromo ya. Nah, bromo strip ini kloro ya. Nah, kalau bahasa Indonesia tuh pakai K ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu pakai C. Nah, ini kita lihat ini kan gugusnya tuh OH ya kan. Nah, berarti ini fenol ya. Nah, oke. Klorofenol. Nah, ini yang paling kuat nih OH. Oke, nah ini jadi jawabannya yang ini ya, yang D. Nah, oke, perlu diketahui ya urutan kereaktifan buat gugus fungsi itu dari COOH ya. Ini yang paling gede, yang paling kuat. Habis itu HSO3. Nah, habis itu CHO. Habis itu ada CN ya. Habis itu ada OH atau hidroksil. Habis itu ada NH2 nitro ya ini. Habis itu ada R. Oke, saya pindahin di bawah aja lah ya. R. Habis itu ada
NO2 ya. NO2. NH2 ini tadi ini ya amino ya. NO2 ini baru nitro. Ini nitro, ini amino. Atau anilin ya nama lainnya. Habis itu ada X. Nah, oke saya jelasin ya. Ini COOH, ini namanya asam benzoat. Ini HSO3 namanya tiosulfat ya. Tiosulfat. Ini aldehid, ini cyano, ini hidroksil atau fenol ya, tadi udah kita pelajarin. Ini amino atau anilin nama lainnya. Ini alkil ya. Alkil itu bisa metil ya, metil itu C3, bisa juga etil C2H5. Nah, ini nitro. X ini halogen ya, ini halogen. Halogen. Halogen itu urutannya F, ini yang paling gede, habis itu Cl, habis itu bromin, habis itu iodin ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini level yang mudah ya. Nah, nanti akan saya bahas yang level sedang ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.